Klien kalian pernah bilang, udah terserah mas aja, mas kan desainernya. Kalau pernah, hati-hati kalian. Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Terima kasih teman-teman masih stay tune di channel aku. Pagi yang cerah cuy. Aku rekaman di teras rumah, ya kan. Pas kali ini backgroundnya warna kuning kan, sesuai dengan personal brand Rio Purba, yellow, wes. Anyway, hari ini kita mau bahas tentang itu tadi ya. Jadi kalau kalian pernah dengar atau klien kalian pernah bilang, udah terserah Mas Rio aja desainnya, kan Mas desainernya. Ya, Mas lebih ahli lah situ, saya percayalah. Nah, kalau kalian udah pernah, bahkan sering kalau digituin ya, siap-siap kalian revisi tanpa batas dan revisi terlalu banyak. Kenapa? Karena ketika klien bilang kayak gitu, sebenarnya dia tidak memberikan informasi apapun tentang desain yang dia butuhkan, teman-teman. Mungkin yang nonton video aku percaya sih, yang nonton video aku itu bukan hanya desainer, tapi juga business owner ya kan. Mereka pengen cari tahu tentang desain logo yang pas untuk bisnis mereka, brand mereka. Dan yang nonton ini pasti ada beberapa yang potensi kliennya atau business owner, bukan hanya desainernya. Oke? Tapi nggak apa-apa, malah bagus ya. Jadi satu sisi aku bisa mengedukasi teman-teman business owner, satu sisi juga aku bisa mengedukasi desainernya. Oke, kita back to the topic, yaitu ketika klien bilang, terserah kamu saja, kamu itu kan desainernya. Nah, beda seni dengan desain, menurutku ya, beda seni dan desain. Seni itu ungkapan hati si pembuatnya. Jadi suka hati tuh. Jadi ketika kita buat seni yang sesuai dengan idealisme kita, ya udah, itu ngalir aja kan. Nah, beda dengan desain, teman-teman. Desain itu ya unsur seni juga, tapi lebih kepada si kliennya yang membutuhkan desain. Jadi ketika ada klien yang bilang, udah terserah mas aja desainnya, oke? Di situ kita mengeluarkan idealisme kita kan, menurut kita bagus, terus kita buat warnanya, layoutnya seperti apa, terus simbol yang digunakan di logonya seperti apa. Tiba-tiba kita tunjukin ke klien, saya kurang suka nih mas, gitu. Terus kita revisi lagi kan. Ini kita masih berpacu kepada kata-kata si klien yang awal kan. Terserah mas saja, yang penting nanti bagus gitu. Kita revisi lagi, kita buat ganti warnanya, layoutnya kita ganti, typeface-nya kita ganti. Terus kita tunjukin ke klien, udah 2 kali nih ya berarti ya. Ternyata klien belum suka juga. Begitu seterusnya sampai si klien setuju, mungkin kita ngabisin waktu 2 bulan sampai 3 bulan tuh. Nebak-nebak ya. Jadi kalau seperti itu, kalau klien bilang di awal, terserah mas saja, mas itu ke desainernya, mas lebih expert di situ. Nah itu berarti kita melakukan sistem tebak-menebak selera si klien. Jadi kita sama sekali di awal tuh buta sama sekali apa sih yang dipengenin atau dibutuhkan oleh si klien ini, apa sih yang dibutuhkan oleh brandnya atau bisnisnya itu. Nah, jadi kita menebak terus sampai kita menemukan apa yang dia mau gitu. Dan seringkali ini memakan waktu teman-teman, tidak sedikit ya, sampai menebak-nebak sampai ketemu apa yang dia mau itu kan bisa kapan pun, bisa 1 tahun pun sampai selesai apa yang dia mau ya kita terus menebak-nebak kan. Jadi solusinya adalah, jadi kalau ada klien yang bilang seperti itu, kamu kan expertnya, udahlah kamu buat aja yang penting bagus gitu. Tidak pak, memang saya profesional di bidang saya pak, tetapi ya tugas saya ini lebih kepada menerjemahkan, mengkonversi apa yang bapak perlukan di bisnis bapak. Ini kan bapak yang tahu bisnis bapak. Kira-kira apa yang diperlukan. Kalau bapak perlu logo, terus target market dari bisnis bapak ini seperti apa. Karena target market ini juga menentukan pak. Ya, kalau misalnya target bapak anak-anak, ya produk bapak untuk anak-anak, itu pasti akan berbeda dari segi warna, layout, atau typeface-nya, font-nya itu berbeda. Kalau target bapak itu ke corporate, itu pasti akan berbeda juga. Nah, jadi cara bilangnya seperti itu teman-teman. Oke? Tugas saya adalah mengkonversi atau mentranslate apa yang Bapak butuhkan, apa yang Bapak pikirkan menjadi bentuk visualnya. Nah, jadi pada saat bilang seperti itu, kalian sudah masuk ke tahap edukasi klien. Nah, karena nggak semua klien juga pernah pesan desain kan, jadi mungkin pengalaman pertama mereka, jadi mereka juga
belum tahu apa yang informasi yang harus mereka kasih sebagai klien kepada kita desainer. Nah, mereka juga belum tahu mungkin pengalaman pertama. Nah, jadi teman-teman coba bimbing. Jadi di tahap awal kalian harus mengedukasi klien kita bahwa tugas kita adalah menerjemahkan tadi konsep menjadi visualnya. Kemudian nanti akan dibantu memang, karena tugas kita desainer kan kita akan membantu mengembangkan konsep yang dimiliki oleh si klien, kita kembangkan, kita riset apakah betul, ya kita validasi, apakah konsep warna ini cocok untuk target market dia gitu, misalnya seperti itu. Nah, kita kembangkan menjadi bentuk visualnya. Dan teman-teman, selain itu juga tahap selanjutnya teman-teman silakan kasih creative brief ya. Jadi creative brief ini adalah berisi pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang klien kita butuhkan, sehingga kita nanti desainnya nggak asal-asalan, nggak asal menebak ya. Jadi kita riset apa informasi yang diberikannya nanti. Satu creative brief itu kita ada ngasih kalau nggak salah 20-30 pertanyaan detail. Nah, jadi kita ketika memberikan creative brief itu, ada kita temuin beberapa klien yang, aduh repot Mas Rio, ngapain ngisi-ngisi kayak gini, capek, repot ya, saya banyak kerjaan. Nah, tetapi yang kita bilang kepada klien kita adalah, Pak, ini penting ya. Kalau Bapak tidak memberikan informasi apapun, tidak menjawab pertanyaan ini, ya, kita akan bingung. Nah, nanti kita akan terlalu lama kerjanya, Pak. Gitu. Sedangkan paket yang Bapak ambil itu revisinya hanya terbatas misalnya 5 kali, kan? Nah, ketika Bapak tidak isi creative brief ini, saya kan tidak tahu. Tim kami tidak tahu desain seperti apa yang Bapak butuhkan. Sehingga nanti revisinya bisa berlarut-larut dan Bapak akhirnya nambah lagi tuh paketnya, nambah biaya lagi. Karena paket yang Bapak ambil kan cuma 5 kali revisi. Misalnya seperti itu teman-teman. Nah, jadi coba diedukasi lagi, semakin detail informasi atau jawaban yang Bapak berikan di setiap pertanyaan creative brief ini akan semakin membantu kita untuk ngedesain logo yang sangat-sangat sesuai atau yang Bapak butuhkan di dalam brand atau bisnis Bapak. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa bantu share video aku ini ke teman-teman kalian desainer lainnya, ke grup-grup desain, Telegram, WhatsApp, Facebook, segala macam, supaya semakin banyak teman-teman yang belajar dan kalian juga turut membantu channel Rio Purba ini untuk berkembang. Terima kasih. Terakhir, sebagus-bagusnya desain, ada aja yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain, ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba. See you guys in the next video.